Haleluya. Tanpa terasa Desember sudah ada, tapi hari kali ini Desember kita, Natal kita berbeda dari yang sebelumnya tentunya. Nah saudara, saya percaya Natal bukan lagi sesuatu yang bagaimana gitu ya, tetapi saya percaya Natal adalah satu review buat hidup kita semua. Nah tentu di akhir tahun ini saya ingin sampaikan satu hal menjelang akhir tahun. Bagaimana saudara dan saya masih tetap dalam season breakthrough, dan saya akan bicara tentang breakthrough series masih. Saudara, bagaimana saudara bisa ngalamin breakthrough kalau Anda bisa lewati dan mengerti apa yang sebentar saya mau sampaikan. Hari ini saya akan bicara mengenai spiritual jet lag. Spiritual jet lag, mungkin kalau terjemahan bahasa Indonesianya kelelahan spiritual akibat sebuah perbedaan waktu ya, akibat perbedaan waktu yang cukup berbeda begitu. Kira-kira begitu kalau mungkin bahasanya. Nah, saudara, siapa yang belum pernah dengar istilah jet lag? Ada yang belum pernah dengar istilah jet lag? Oke, semua sudah pernah ya. Kalaupun belum, belaga aja pernah. Oke? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit mengenai jet lag supaya saudara bisa masuk di dalam pengertian yang sama dengan saya. Oke? Kita lihat slide ini. Yang pertama saya coba jelaskan. Jet lag adalah ketidakmampuan fisik. Kalau nanti Anda dengar kata jet lag, orang bilang, oh saya jet lag nih. Berarti Anda tahu ketidakmampuan fisik untuk menyesuaikan diri dengan zona waktu yang baru. Yang berbeda jauh dengan zona waktu sebelumnya. Dari biasanya setelah perjalanan udara atau pesawat terbang yang panjang. Biasanya terjadi karena perjalanan pesawat udara yang cukup panjang dan terjadi perbedaan waktu. Kita dunia ini kan dibagi oleh zona-zona waktu, bukan? Ya kan? Jakarta sama Manado jamnya berbeda, bukan? WIB, WIT, terus kalau yang timur, tengah WITA, WIT, timur. Beda-beda, saudara. Jadi matahari terbitnya duluan di timur, begitu kan? Dan dia lebih cepat pagi, gitu ya. Nah, saudara, ini adalah perbedaan waktu yang cukup jauh. Kalau cuma sejam 2 jam kayak Jakarta Singapura begitu ya, nggak akan ada jet lag. Tapi jet lag terjadi ketika perbedaan waktunya cukup jauh. Seperti Jakarta dengan Amerika misalnya. Amerika hari ini udah malam, kita masih pagi gitu ya. Nah ini perbedaan, jadi body clock, jam waktu di tubuh kita itu menimbulkan banyak gejolak ketika kita ada di dalam sebuah tempat yang berbeda. Ya, ada orang yang ngalamin jet lag cukup parah bisa sampai 1 bulan, saudara, untuk menyesuaikan waktu. Ya, saya kadang-kadang ada jet lag kalau pulang ke Indonesia karena berbeda, karena temperatur udara dari dingin ke panas. Saya lebih baik dari panas ke dingin, itu lebih mudah buat saya daripada dingin ke panas. Karena fisik berbeda masing-masing, saudara. Nah, saya akan coba menjelaskan kepada saudara dari pengalaman orang-orang saya lihat, termasuk pengalaman saya, apa gejala-gejala jet lag secara fisik yang sering terjadi. Saudara udah ngerti sekarang mengenai jet lag? Tahu ya, jadi kalau di Amerika sekarang malam, coba bayangkan nggak saudara, kalau Anda biasa pagi, tiba-tiba di sana malam, Anda masih seger, sementara mereka tidur. Besoknya, saudara, orang-orang seger, kita yang ngantuk gitu loh. Nah itu yang membuat badan kita nggak bisa menyesuaikan diri. Dan akhirnya kita kelelahan di situ, kita kecapean, kita nggak bisa punya aktivitas, bawaannya mau tidur terus begitu. Ya, nah saya melihat gejala jet lag yang sering terjadi dialami adalah, ini cepat aja saudara, saya tidak mau menjelaskan soal jet lagnya, tapi saya mau masuk pada poinnya, tapi perlu untuk Anda ketahui. Pola tidur kita akan terganggu, susah istirahat, makanya sering ngantuk, sering lesu, capek, that's jet lag saudara. Lalu saudara, sembelit bisa terjadi sama beberapa orang, nafsu makan berkurang. Ini bisa sebagai salah satu gejala dari jet lag sebenarnya. Jet lag juga bisa bikin sakit kepala, mual, saudara, cemas, jadi orangnya gampang cemas. Nah karena saya melihat gejala-gejala seperti ini, maka secara spiritual pun saudara dan saya bisa ngalamin gejala yang mirip dengan ini. Saudara, ketika Anda ngalamin jet lag secara spiritual, beda waktu yang cukup jauh antara saudara dengan Tuhan. Begitu saudara, tekanan darah, detak jantung bisa terganggu kalau jet lag. Kebiasaan buang air kecil, buang air besar bisa terganggu. Jangan anggap enteng itu. Ternyata gejala dan masih banyak lagi. Saya hanya memberikan gejala-gejala umum yang banyak orang alami ketika ngalamin jet lag, saudara. Nah, perbedaan zona waktu yang cukup besar ternyata bisa membuat saudara dan saya lelah, cemas, bingung, dan punya masalah fisik. Saya ulangi, ternyata perbedaan zona waktu yang cukup besar melalui jet lag ini membuat saudara dan saya bisa lelah, cemas, bingung, dan punya masalah-masalah fisik. Secara emosi terganggu, secara fisik bisa terganggu. That's jet lag, saudara.
Oleh karena itu kenapa saudara dan saya harus punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan waktu yang baru. Halo, amin. Pernah nggak Anda pakai jam Jakarta adanya di Papua? Anda masih pakai jam Jakarta, Anda terlambat karena Anda ternyata pikir masih pakai jam Jakarta. Pernah ngalamin itu? Nah itu sebabnya harus ada penyesuaian dari waktu di arloji kita untuk dengan jam yang baru. Apalagi kalau di negara yang berbeda jauh sekali waktunya. Mereka masih mundur. Jadi kalau Anda ulang tahun pergi ke Amerika, hari ini ulang tahun Anda pergi ke Amerika, Amerika hari sebelumnya ulang tahun lagi di sana. Anda ngerti nggak maksud saya? Jadi 2 kali ulang tahun, pesta sekarang di sini, di sana juga ulang tahun. Why is it? Karena beda zona waktu yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita perlu bisa menyesuaikan diri, dan saya punya cara sendiri belajar untuk menyesuaikan diri ketika saya ke Amerika. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam masalah waktu, kita ada 2 istilah dipakai di dalam dunia ini. Anda kenal dengan istilah GMT. Halo? Pernah dengar istilah GMT? GMT adalah Greenwich Mean Time. Kata mean di sini adalah rata-rata, saudara. Jadi saudara, Greenwich Mean Time adalah rata-rata waktu surya atau waktu matahari, dan titik nolnya di kota London. Jadi basis kalau Anda disebut GMT plus, GMT minus, itu adalah titiknya, GMT adalah titik nol dari rata-rata waktu. Dan pusatnya di London. London jadi acuan waktu buat kita di dunia ini. Halo? Anda mesti tahu kalau misalnya GMT plus 7, Anda mesti tahu jam berapa GMT-nya hari itu. Kira-kira gitu loh. Anda mesti ngukur, saya nggak mau masuk detail, Anda cari aja ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti juga tahu saudara, bahwa kenapa kita mengikuti pola waktu yang seperti begini. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Anda mesti mengerti bahwa kita menjalani kehidupan terbatas. Jadi terbatas, oke? Tapi sebelum saya lanjutkan itu, saya juga mau sampaikan sama saudara, selain ada GMT ini, ada GMT yang satunya yang kita mesti ikutin. Karena secara manusia, kita hidup dalam GMT, Greenwich Mean Time ini. Tapi yang kedua, kita harus melihat God's Mean Time juga GMT. Halo? Tapi mean di sini bukan rata-rata. Mean artinya berarti, bermakna, betul-betul berarti. Jadi it's a meaningful. Jadi waktu Tuhan yang berarti buat saudara. GMT di sini adalah GMT yang kita ikutin secara natural, tapi GMT yang ini adalah kita mengikuti waktunya Tuhan. Nah, ketika terjadi perbedaan waktu antara Tuhan dengan apa yang kita hidupi dalam dunia ini, bisa jadi jet lag. Halo? Nah, ketika jet lag, kita bisa lelah, bisa cemas, bisa capek, fisik kita bisa terganggu dan macam-macam. Karena waktu antara GMT yang ini dengan GMT yang ini berbeda. Saudara paham sampai di sini? Saudara bisa ikuti sampai di sini, saudara? Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, nggak ada batas ruang, nggak ada batas waktu. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang membatasi saudara dan saya hari ini, yang paling besar membatasi manusia adalah ruang dan waktu. Oleh karena keterbatasan dalam ruang, maka kita nggak bisa ada di mana-mana, kecuali Tuhan Maha Hadir. Dan oleh karena waktu, maka ibadah dikasih time clock-nya. Tinggal 15 menit, tinggal 10 menit. Itu karena waktu. Dan itu bicara soal GMT yang ada di sebelah kanan saya tadi di sini, saudara. Halo? Sampai di sini Anda paham, saudara? Nah, manusia mengenal istilah right timing. Pernah dengar right timing? Artinya timing yang tepat, waktu yang tepat. Kalau Anda percaya nggak kalau orang yang bergerak secara berbisnis atau bekerja dalam right timing, maka Anda betul-betul bisa ngalamin breakthrough, betul ya? Bisa ngalamin banyak berkat, betul ya? Ya kan gitu ya saudara ya? Nah saudara, berarti kalau begitu, manusia menyadari bahwa faktor waktu penting kalau begitu. Ini yang saya mau bawa saudara untuk mikir sejenak. Faktor waktu itu penting. Kalau di GMT ini menurut saudara penting, halo? Right timing di sini Anda bilang penting. Menurut saudara di sini penting apa enggak? Lebih penting lagi, saudara. Nah, banyak orang bisa menyesuaikan jamnya di sini, tapi sulit menyesuaikan waktunya dengan ini. Itu yang membuat saudara dan saya dari waktu ke waktu jet lag nggak selesai-selesai. Kalau mau breakthrough, Anda tidak bisa hanya menyetel waktumu dengan GMT yang di sini, Anda harus bisa menyetel waktumu dengan GMT yang ada di sini. Yang setuju katakan amin.
Nah, persoalannya kalau Anda bertanya sama saya sekarang, Pastor, bagaimana kita bisa right timing? Bagaimana ngaturnya dua ini? Kita kan nggak bisa bilang yang ini atau ini. Kita harus hidup secara manusia, secara real, tapi juga harus ikut Tuhan. Yang mana? Nah, di sini saya mau jelaskan sama saudara, supaya saudara tidak spiritual jet lag. Halo? Ada amin? Masalahnya orang berkata GMT yang mana yang kita mesti ikutin, Pastor? Ini atau dua-duanya? Dan kalau dua-duanya piye toh? Nah, sebelumnya saya mesti jelasin dulu bahwa dunia ini dalam hidup manusia mengenal dua dimensi waktu. Hari ini saya akan banyak bicara soal waktu. Hari ini saya akan banyak bicara soal waktu. Waktu Tuhan dengan waktu saudara itu kadang-kadang tidak sama. GMT ini sama GMT ini bisa berbeda. Halo? Oke, mari kita melihat saudara. Kita lihat berikut ini saudara. Dunia, bola dunia ini itu dikelilingi oleh dua dimensi waktu. Kita lihat. Dimensi waktu yang pertama dikenal dengan nama Kronos. Kronos adalah di mana Anda dan saya setelah jatuh dalam dosa, mau nggak mau didikte oleh waktu Kronos. Dari kata Kronos muncul kata kronologi. Kronologi artinya apa? Mengikuti step waktu. Kalau dalam bahasa keren anak muda sekarang dan digital namanya timeline. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda harus mengikuti waktu Kronos. Anda tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi, nggak usah jauh-jauh 31 Desember 2020. Anda tahu? Nggak tahu. Apalagi 31 Desember 2021. Halo? Setuju apa enggak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap Anda dengar, ini menjadi hal yang penting. Anda jangan berpikir cuma sekedar waktu, karena ini bisa mengganggu Anda punya kerohanian. Anda bisa mengganggu Anda punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, Anda tidak bisa tahu 31 Desember 2021 apa. Kapan Anda bisa tahu itu? Setelah Anda melewati. Dari Januari 21, 2 Februari, Maret, April, dan seterusnya. Sampai Desember, then you will know. Karena kita dibatasi oleh Kronos. Tetapi ada waktu yang lebih dahsyat di atas Kronos dalam hidup ini. Adalah Kairos. Adalah waktunya Tuhan, saudara. Nah, mari kita melihat ayat firman Tuhan. Saudara sampai di sini Anda nangkep? There is a Kronos, there is a time of chronology, there is a time of Kairos. Kalau Anda bisa menghargai Kairos, maka Anda akan lebih banyak hidup tidak banyak stres. Orang yang hidup selalu mengandalkan Kronos, hidupnya banyak stres. Banyak jet lag, banyak cemas, banyak khawatir, fisiknya terganggu. Halo? Mari kita melihat ayat berikut ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. In everything there is a season. In everything there is a time. Ada waktunya dan ada masanya. Dan apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan. Ayat ini dengan baik-baik sedang menjelaskan Kronos. Ayat ini sedang menjelaskan Kronos. Kenapa saya katakan demikian? Ayat keduanya mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. It is adalah persoalan kronologi. Mengerti nggak? Ayat yang ketiga ada waktu membunuh, maksudnya membunuh ayam untuk dimakan. Ada waktu, jangan saudara pakai ini untuk membunuh orang ya. Saudara, ada waktu untuk membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun. This is a time of chronology. Sampai di sini cakap. Tapi di pasal yang sama ada waktu Kairos. Ayat 5, mari kita membaca ayatnya yang ke-15. Anda sudah pernah dengar khotbah saya ini, tapi bagi Anda yang belum dengar, bagi Anda yang ikut streaming, Anda harus perhatikan baik-baik. Sekali Anda miss di sini, Anda rugi. Perhatikan Pengkhotbah 3 ayat 15. Ayat ini bilang, yang sekarang ada, coba bilang sekarang. Dulu sudah ada, coba bilang dulu. Sekarang ada, dulu ada, begitu. Terus yang akan ada, coba bilang yang akan ada. Sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Lihat sini, saya minta Anda perhatikan, lihat sini. Saya sudah sering kali kasih ilustrasi. Kali ini saya kasih ilustrasi, Anda sudah bisa menjelaskan nantinya. Ready? Anda siap? Kalau mimbar ini adalah sekarang, contoh, mimbar ini sekarang, maka keyboard ini masa lalu. Dan drum di sana yang akan ada. Masa depan, jelas. Tuhan bilang begini, yang sekarang ada, apa? Dulu sudah ada. So sekarang ini bukan ada yang baru, karena dari dulu udah ada.
Halo? Berarti makanya benar kata pengkhotbah, there is nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit matahari ini. Karena semua sudah ada dulu, sudah ada. Sampai di sini jelas. Terus Tuhan bilang, yang akan ada berarti ke depan nanti. Terus Tuhan bilang apa? Sudah lama ada. Kalau dia bilang sudah lama ada, dia menunjuk yang ini apa menunjuk yang ini kalau kita ngomong ke depan? Halo, logika bermain di sini. Saudara ngerti? Kalau dia bilang yang akan ada, sudah lama ada. Sudah lama berarti yang ini apa ini kira-kira yang ditunjuk? Yang ono. Berarti saudara, even next yang ke depan sana pun is already existed. Karena Allah berkata pada mulanya adalah Allah dan adalah firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti God has already been existed there before we are existing. Halo, sampai di sini ngerti saudara? Artinya apa? This is the time of Kairos. Artinya apa? Tuhan lagi bicara waktu bagi dia. Dia kuasai semua. Dia ada di segala waktu. Bahkan di masa depan dia sudah ada. Sekarang dia sudah ada. Halo. Berarti apa yang terjadi pada 2033 nanti, dia sudah ada di sana. Karena sejak dulu dia ada. Bahkan dia tahu RMK sekarang ada di sini, Anda bisa ada di sini. Dia sudah ada, dia sudah tahu bahwa Anda akan ada di sini. Come on. Makanya saudara, bagi Allah Kairos ini kita mesti ngerti Kairos. Sampai di sini siapa yang jelas? Kairos sama Kronos. Angkat tangan. Jelas, clear, very clear. Now, sekarang saya mau tanya, saudara. Karena itu di dalam dimensi Kronos ada kata lambat, ada kata terlambat, ada kata cepat, ada kata terlalu cepat. Kenapa? Karena Kronos. Karena Anda dibatasi oleh kronologi. Makanya kalau ngikutin kronologi Anda bilang lambat, kelambat, terlama, kecepatan. Karena Anda masuk dalam Kronos. Makanya kenapa orang bisa tergesa-gesa? Karena kita dikejar Kronos. Halo? Amin. Saya nggak bilang Kronos jelek loh ya. No. I'm saying now, bagaimana Anda ngerti Kronos, ngerti Kairos, lalu bagaimana adjusting time supaya Anda bisa masuk di dua sisi ini. Saya nggak mau Anda ekstrim nanti setelah Anda tahu Kairos, lalu Anda tinggalkan Kronos, lalu Anda kue sera-sera whatever will be. Terserah maunya bagaimana, enggak gitu saudara. Ada amin? Di dalam masa Kronos misalnya, bayi nggak bisa lahir dengan begitu saja. Harus menunggu 9 bulan karena ada Kronos. Ada kronologi. Pas 9 bulan, setelah itu periode 9 bulan baru lahir. Makanan saja harus ngikutin Kronos. Ada makanan yang dimasaknya terlalu lama jadi lembek, nggak enak. Tapi ada yang pas, enak benar. Saya pernah dengar waktu itu Raymond ngomong sama saya. Temennya katanya, kalau bikin super mie atau indomie, kalau dia yang masak, mie-nya pas, enak. Kenapa? Dia tahu kronosnya. Halo? Betul nggak saudara? Kalau Anda bikin sesuatu yang panggang terlalu lama, gosong nggak? Kenapa? Itu kronos saudara. Karena Anda di dalam kronos, mau nggak mau Anda harus itu seperti itu. Makanya saya dorong Anda begini. Jangan suka kasih komentar. Dengar baik-baik omongan saya, jangan suka kasih komentar. Mau negatif, mau positif, jangan suka kasih kesimpulan. Apalagi penghakiman. Dalam dimensi Kronos, karena Anda nggak tahu ke depan apa bro. Makanya Tuhan bilang jangan menghakimi, jangan kasih komentar, jangan bikin kesimpulan terlalu cepat. Because you live in under Kronos. Itu yang bisa bikin masalah. Halo? Anda lihat saya karena Anda kaget, ngerti atau apa? Saya percaya Anda karena ngerti dan memperhatikan. Amin. Makanya jangan juga suka mengambil kesimpulan, pilihan, jangan suka mengambil keputusan, menentukan pilihan tergesa-gesa. Karena Anda dibatasi dan dikejar waktu Kronos. Wah, mau saya mesti cepet-cepet kawin. Nggak harus. Haleluya. Betul ya? Yang belum menikah? Saya harus cepat-cepat punya bisnis, harus punya cepat. Karena Anda Kronos. Makanya kenapa orang di bawah Kronos bisa kecewa, gampang marah, bahkan bisa kesel sama dirinya sendiri. Karena dia merasa kok saya begini terus, karena Anda Kronos. Anda bisa khawatir, Anda bisa cemas, itu yang saya sebut jet lag terjadi. Tapi
Tapi dengar baik-baik, kalau Anda mengenal Kairos, nggak ada terlambat, nggak ada terlalu cepat. Semua Anda Kairos tepat waktu. Selalu tepat waktu Anda Kairos. Why? Kenapa kok bisa tepat waktu, Pak? Kalau udah terlambat bagaimana bisa tepat waktu? That's why Anda nggak ngerti waktu Tuhan. Anda cuma tahu GMT yang di sini, nggak tahu GMT yang di sini. Halo? Nah ini saya udah dikasih tanda waktu, ini Kronos. Saya mau coba hidup dalam Kairos sementara. Haleluya. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 21, Daniel 2 ayat 21, firman Tuhan bilang begini, dia mengubah saat dan waktu. Dia bisa mengubah Kronos, saudara. Dia memecat raja, mengangkat raja, memberi hikmat kepada orang bijaksana, pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Artinya apa? The time is under his control. Karena dia tidak dibatasi waktu, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Anda ada dibatasi waktu, karena Anda pernah kita akibat dosa. Bagi Allah, kita bisa bilang begini, aduh nih Tuhan kita mesti buru-buru nih. Tuhan mah tenang-tenang aja tuh. Wah kalau nggak bisa begini terlambat nih. Tuhan tenang-tenang aja tuh. Karena dia bergeraknya tidak seperti saudara dalam Kairos, Kronos, tapi dia bergerak dalam Kairos. Nah hal yang penting Anda mesti tahu dulu tentang Kairos. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan sama saudara. So far so good sampai di sini. Siapa yang mengerti? So far so good? Anda mesti mengerti dulu bahwa di dalam Kairos, karena kalau nggak pernah belajar mengenai Kairos, Anda terus dalam Kronos, kronologi waktu di sini, jet lag pasti. Saya yakin Anda akan jet lag terus. Mau didoain kayak apapun tetap jet lag, karena orang jet lag nggak bisa didoain. Salah satu caranya menyesuaikan waktu dengan diri kita dengan waktu yang ada. Selesai jet lag itu. Halo? Amin. Mengerti? Oke, mari kita melihat ada beberapa hal penting Anda harus tahu mengenai Kairos. Tadi saya udah bilang nggak ada terlambat, nggak ada tergesa-gesa. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Yang setuju sampai saya katakan amin. Yang pertama kita melihat hal yang penting mengenai waktu Kairos atau waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah memberitahu kepada kita secara detail sebelumnya. Ini yang jadi masalah. Kenapa kita seringkali sulit mengikuti waktu Tuhan? Karena Tuhan gak pernah kasih tahu detail sama saudara. Apakah Tuhan kasih tahu detail tentang Yusuf? Dia cuma dikasih tahu dia akan ditinggikan oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kasih tahu detailnya bagaimana, karena kau harus lewat Kronos nanti. Tapi Allah punya Kairosnya ketika dia tentukan Yusuf menjadi orang yang ditinggikan di mata Tuhan. Kairos is done. Karena yang akan ada sudah lama ada. Saudara ngerti gak sih? Yang akan ada sudah lama ada. It's already been there. Sudah ada di sana, saudara. Saudara tahu kan saudara, Tuhan tidak pernah kasih tahu detail mengenai Musa apa yang dia harus hadapi. Bangsa Israel yang keras tengkuk, perjalanan padang gurun dia nggak tahu. Cuman Tuhan bilang pergi bebaskan umatku. That's it. But after that dia baru tahu setelah lewati kronologi. Makanya Anda seringkali menjadi stres ketika dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Waktu menjalani Kronos, Anda bilang kok begini Tuhan panggil saya beda. Karena Anda tidak bisa adjusting time, terjadilah jet lag. Nangkep gak? Abraham, Tuhan bilang bahwa engkau akan menjadi bapa orang beriman, mempunyai anak yang banyak. Dari mana dia tahu? Kronosnya waktu dia ikuti, ternyata sampai udah tua, mau 100 tahun gak punya anak. Secara kronologi udah impossible, tapi bagi Allah gak ada terlambat, gak ada terlalu cepat, selalu tepat waktu. Katakan amin. Makanya di dalam Kisah 1 ayat 6-7 kalau Anda baca di Alkitab saudara, bukankah umat Tuhan bertanya, bisakah engkau kasih tahu di masa apa engkau akan pulihkan Israel? Tapi Tuhan bilang begini, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. You don't need to know this. Karena ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Tuhan. Yang penting adalah engkau berjalan dengan iman, percaya sama Tuhan. Karena semua ditentukan oleh Bapa. Nggak ada orang yang tahu kapan Yesus datang. Betul atau tidak? Halo? The only one knows is God, the Father. Wow. Mulai ngerti? Kenapa Tuhan tidak kasih detail? Makanya karena Tuhan gak kasih detail, Tuhan butuh iman saudara, Tuhan butuh penyerahan saudara, Tuhan butuh kepercayaanmu sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil Anda, karena waktu Kairos, waktu Kronos, Anda jalan tiap hari, kok begini lain?
Ketika lain Anda jet lag, Anda terusin jet lag. Saya sering katakan, kalau Anda datang ke luar negeri, Anda jet lag, jangan pernah coba tidur siang. Makin lama jet lagnya. Upayakan di tengah siang mau ngantuk kayak apapun, tahan jangan tidur. Karena Anda terus tidur, nanti malam makin jet lag makin lama. Hal yang sama ketika engkau mengikuti masa kronologi, Anda melihat kok begini tidak sama, Anda ikutin terus maunya di sini, fisikmu, pikiranmu, Anda akan melihat jet lagmu makin lama. Anda tidak akan mengalami breakthrough and blessing. Yang kedua, hal yang kedua yang Anda perlu tahu mengenai Kairos, waktu Tuhan tidak selalu nyaman. The Kairos time of God tidak selalu nyaman dan tidak selalu mudah untuk diterima, untuk dimengerti, untuk dijalani. It's not easy. Saudara pikir perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir gampang? Saudara pikir perjalanan bangsa Israel di padang gurun gampang? Saudara pikir ketika Kairos Tuhan datang di padang gurun gampang? Perhatikan baik-baik di sini, saudara. Saya minta Anda perhatikan baik-baik. Bangsa Israel kalau jalan di padang gurun, dia harus buka tenda, pasang tenda, ya enggak? Karena mereka tinggalnya di tenda. Setuju? Halo? Bayangkan begini, saudara. Dia buka tenda di malam hari. Halo? Pagi hari dia tidur bangun. Baru jam 5 pagi, mungkin belum bangun, tiba-tiba dengar sangkakala berbunyi. Saya mau tanya, sangkakala bunyi karena mendengar waktu Tuhan atau bukan? Imam membunyikan itu untuk menyiapkan jalan sekarang, jangan stay, jalan, betul nggak? Apa yang terjadi? Buat mereka yang lagi baru bangun, belum sempat gosok gigi, belum sempat mandi mungkin, atau di padang gurun nggak mandi ya, belum sempat makan barangkali saudara, tiba-tiba harus tutup tenda, ikutin jalan. Sementara baru jalan buka tenda lagi. Halo, Anda bisa bayangkan nggak perjalanan padang gurun kayak begitu enak apa enggak? You can imagine, ini bikin sakit kepala saudara. Sementara kita baru mau tidur, tiba-tiba ada bunyi sangkakala, jalan lagi. Begitu kita udah enjoy, sangkakala, jalan lagi. Tidak nyaman. Ikut Tuhan memang tidak nyaman. Nah bicara soal kelahiran Yesus ini di bulan Desember sebagai peringatan Natal saudara. Walaupun benar atau salahnya kita nggak akan bicara itu. Kelahiran Yesus saudara pikir nyaman buat Maria sama Yusuf? Emang nyaman? Coba deh, lagi hamil besar, lagi ada sensus penduduk, dia harus jalan. Sementara kalau sensus Anda tahu semua lagi balik ke kotanya, dia juga harus pergi ke kotanya, ke Bethlehem, lagi perut besar. Emang saudara pikir nyaman? But that is the time. Waktu dia melahirkan Maria, itu pengalaman pertama anaknya, betul apa enggak? Nggak ada saudara yang membantu, nggak ada bidan yang membantu, harus sendiri. Do you think it is easy? No, it is not easy, but that is the timing of God. Itu sebabnya Anda harus ngerti, kalau Kairos Tuhan sometimes kadang-kala tidak nyaman buat saudara. Tidak enak, tidak mudah. Kenapa begini, kenapa begitu? So itulah sebabnya kenapa kalau Anda nggak mengerti firman Tuhan, nggak ikutin kehendak Tuhan, nggak tahu apa yang Tuhan mau, Anda akan jet lag karena Anda ikutin kronologis. Yang ngerti? Is it good? Penting nggak buat saudara? Oh ya, saya berharap Anda tidak hanya ikutin Kronos time, walaupun dalam hal tertentu Anda perlu Kronos, masak ada waktunya saudara, but ada Kairos. Hal yang ketiga yang Anda mesti ketahui mengenai waktu Tuhan atau the Kairos time of God adalah yang ini penting. Kalau tiba waktunya buat Tuhan, if the time has come, kalau Tuhan bilang, that's it, my time is come, maka Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dalam waktu apa? Sekejap. Coba bilang sekejap. Sekejap itu is a twinkle of your eyes, sesuatu terjadi. That is Kairos time. Makanya kalau Anda sudah ngikutin Kairos Tuhan, sekarang belum ada apa-apa, that's fine. Saya percaya untuk GKS Light to the Nation, saya percaya permainan kita bukan jangka pendek, jangka panjang. Karena Tuhan tahu, Tuhan prepare you in chronology. Karena waktunya kalau datang, boom, in a twinkle of eyes, something happen. In your life, in my life. Bagian kita adalah bertanggung jawab menjalani hidup secara kronos. Di sini saya mau bacain satu ayat. Penting. Kalau Anda melihat dalam waktu sekejap, ada nggak ayatnya? Ada.
Kenapa bisa sekejap? Ingat tadi Daniel 2:21, Tuhan bisa merubah waktu dan masa. Bisa memperpanjang, bisa memperpendek, dan seterusnya. Masa depan Anda bisa diperpendek, maksudnya diperpendek tuh, Anda butuh 10 tahun, sekarang butuh cuma 10 bulan untuk mengerjakan itu. Anda ngerti? Selama ini kita sudah puluhan tahun ngerjakan, gak jadi-jadi, gak berhasil, segala macam, karena you are working under your own strength, lalu berjalan di dalam kronologi, Anda gak bisa lakukan apa-apa. But when the time has come, boom! Anda bilang, kok terjadi percepatan. Itu yang namanya Kairos time datang. Halo? Kita buka Yohanes 6 ayat 19, 21 sampai 21. Kayaknya nggak ada di slide. Oh ada, good. Saya akan bacakan. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2 mil jauhnya. Saya berhenti sebentar. Berapa mil? Mendayung 2 mil jauhnya. Dan sudah sekian lama. Itu kronos. Ketika mereka mendayung dalam kronologi, dalam waktunya kronologi ini, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tuhan tahu his timing. Timingnya datang, tapi dibiarkan dulu bermil-mil dalam kronologi, itu nggak nyaman, nggak enak, tegang, dan seterusnya. Anda kadang-kadang dibiarkan bisnismu, pekerjaanmu, hidupmu, kesehatanmu dibiarkan seperti ini, sampai satu waktu Tuhan bilang, that's the time. Emang Tuhan tahu Lazarus sakit langsung pergi? Anda pernah baca ayatnya enggak? Dia langsung pergi atau enggak? Dia tidak ikutin kronologi karena dia the master of every time under the sun. Dia tahu, dia sengaja. Coba bilang sengaja. Nantikan khotbah saya di akhir bulan ini sebagai masuk di awal tahun. I will talk, lanjutkan mengenai waktu ini. Sometimes Tuhan sengaja delay. Ayat 20. Tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Nah setelah mereka tahu itu Yesus, perhatikan ayat 20. Saya minta perhatikan matamu di ayat 20. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu karena waktunya sudah tiba, betul? Dan apa? Come on, dan apa? Ayat 21 tolong ditayangkan, ditampilkan, tolong slide. Makanya nggak dibaca ya. Dan apa? Seketika juga perahu itu ngapain? Sampai di pantai yang mereka tuju. Perhatikan, lihat sini saudara, lihat sini. Ini saya ada di perahu, bermil-mil saya dayung, lalu saya lihat Yesus jalan di atas air. Bisa bayangkan nggak? Anda bisa bayangkan? Saya berharap Anda bisa bayangkan. Saya dayung, udah di angin besar, Yesus jalan di atas air. Setelah kami tahu itu Yesus, lalu Yesus saya bawa naik perahu ini, itu ujungnya adalah pantai yang saya tuju. Anda ngerti? Waktu Yesus naik, boom, apa yang terjadi? Zup, bisa sampai di situ. Nggak ada speedboat manapun bisa begitu. Artinya Tuhan perpendek waktu di depan untuk Anda bisa capai itu. Anda cari dalam versi bahasa Inggris yang lain. Versi bahasa Inggris yang lain ada salah satu yang berkata, in MSG translation, dia bilang, no time, has no time. Artinya nggak perlu ada waktu lagi, sudah sampai di sana. Saya percaya Anda sekarang sedang bergumul dalam hidupmu, bergumul dalam pelayanan, bergumul di gereja ini, terus melayani Tuhan, mendayung, sudah jauh rasanya susahnya minta ampun. You wanna quit, jangan berhenti. You wanna stop, don't stop. Come on, continue sampai waktunya Tuhan datang. Boom, tiba-tiba Anda ngalamin percepatan. Why? Because the time has come. Sadarkah Anda Tuhan bisa bikin Anda berhasil dalam sekejap? Sadarkah Anda bisa dibuat oleh Tuhan naik ke level yang kamu tidak sangka-sangka dalam sekejap? Bukankah ada firman Tuhan bilang, bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun datangnya peninggian, tapi Allah adalah hakim yang adil, yang satu ditinggikan, yang satu direndahkan. Promotion come from God when the time has come. Kenapa Tuhan tidak munculkan sekarang? Saya tunggu waktunya nanti akhir bulan saya jelasin semua. Why God is not now? Kalau Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa karena Dia yang menentukan waktu. Kalau manusia ingin cepat segera selesai, Tuhan tenang-tenang aja tuh.
Coba bilang sebelah saudara gini, sambil ngomong di dalam, pakai masker nggak apa-apa, bilang, Tuhan tenang-tenang aja kok. Gitu. Kita yang kelabakan, kita yang keresahan, kita yang bilang ini nggak gini. Makanya saudara, di waktu-waktu menantikan waktunya Tuhan, kita bisa terseret dengan emosi negatif kita. Kita bisa kecewa, kita bisa berpikir negatif, kita bisa marah, kita bisa stres, kita bisa iri hati lihat orang lain. Oh, dia udah duluan, lalu Anda bilang, tuh lihat orang lain udah gini. Karena Anda pikirannya kronos. Kenapa nggak sekarang aja? Aha, nantikan sekali lagi. Do you understand? Kalau Anda terus ngikutin kronos yang Anda mau, jangan heran jet lag after jet lag after jet lag, makin panjang jet lagmu. Anda nggak bisa beristirahat, salah satu gejalanya, nggak bisa punya waktu sama Tuhan, karena Anda dikejar-kejar kronos, dikejar-kejar target. Tahu target? Entar kaget. Saudara dikejar target, dikejar ini, so Anda no time to rest. Anda bisa mual, Anda bisa kecewa, Anda nggak bisa tidur, whatsoever. Gejala fisik, gejala psikis Anda alami. Haleluya. Bagian terakhir yang penting buat saudara juga. Bagaimana sih kita nih adjusting time dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita punya jet lag selesai? How we adjust our time? So far so good gak? Sampai sejauh ini Anda bisa mengerti, coba lambaikan tangan yang mengerti. Haleluya, puji Tuhan. Berarti puji Tuhan saya bisa menjelaskan sama saudara. Ingat baik-baik itu khotbah saya tadi, firman Tuhan, pengkhotbah 3:15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah lalu. Itu ayatnya belum selesai tadi. Tuhan cari yang sudah lalu. Why? Because starting point-nya di sini bersama Tuhan. That's the meaning of that verse, ayat itu. Haleluya. Clear? Kalau Anda ngerti kairos Tuhan, Anda nggak perlu kecewa, nggak perlu marah, nggak perlu stres, nggak usah merasa diri saya tidak layak. Kenapa mikir begitu? Anda nggak usah membenarkan diri Anda, nggak usah. Karena Anda sedang ada dalam prosesnya Tuhan masuk ke sana. Bagaimana menyesuaikan waktu Anda, GMT yang sebelah kanan saya tadi, Greenwich Mean Time dengan God's Mean Time. How you connect this sehingga Anda masuk di dalam waktu yang tepat. Ingat, bagi Allah, kairos nggak ada waktu terlambat. Betul? Yang pertama. Haleluya. Yang pertama, miliki dimensi kekekalan dengan terus terhubung dengan Tuhan dan mengenal Tuhan dan cara kerja Tuhan. Banyak anak Tuhan datang ke gereja, nggak kenal Tuhan, nggak kenal cara kerja Tuhan, makanya bingung, terus jet lag terus. Lalu memakai akalnya untuk mengerti cara kerja Tuhan. No, Anda harus surrender, Anda harus menyerah. Kita baca pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat yang sering dikutip, tapi dikutip bagian pertamanya doang. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukankah kita cuma stop sampai di sini? Kalau mengutip ayat. Coba baca dong selanjutnya. Tuhan bilang, bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia, lalu dilanjutkan, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal sampai akhir, orang tidak kenal. Why? Karena mereka cuma mengenal kronos. Bagaimana bisa mengenal dari awal sampai akhir? Anda harus punya dimensi yang awal ini, dimensi kekekalan. Anda harus punya frekuensi yang sama dalam melihat sesuatu dalam dimensi kekekalan. Allah melihat Yusuf waktu dijual jadi budak secara kronos itu menyakitkan. Tetapi bagi Allah, that's it. Inilah kekekalan, punya planning buat dia untuk pergi ke Mesir. Kalau nggak dijual ke Mesir, karena ini anak Yusuf, anak yang kesayangan bapaknya, nggak bisa pergi jauh-jauh. Minta izin mau ke Mesir nggak bakal dikasih. Allah rancang situasi, Anda rancang di dalam dunia kronos, waktunya kronos, Tuhan create something, sampai dia dijual di Mesir, sampai ke Mesir, that's it. Kairos Tuhan terjadi. Jadi hari ini kalau Anda seolah-olah dicebloskan oleh Tuhan, atau dicebloskan oleh keadaan, kayaknya kok kayak begini, jangan-jangan itulah kairosnya Tuhan. Tapi Anda nggak mau.
Anda nggak mau. Anda terus mau hanya Kronos. No. Tetapi saudara, tahukah saudara, kalau nggak dijual sama kakaknya, nggak dijual dia ke Mesir, nggak pernah dia sampai ke Mesir, maka rencana Tuhan bisa gagal. Tapi Allah tahu bagaimana merancang situasi. Kalau dia tidak difitnah oleh istri Potifar, dia nggak akan ketemu Firaun. Secara Kronos menyakitkan, tetapi secara Kairos that is final. Bagi Allah, sekali Tuhan ngomong dan, sekali dia bicara sama saudara dan, bagi Allah selesai. Tinggal Anda lewati secara Kronos, ikut menyesuaikan diri waktu Anda dengan waktu Tuhan. So far so good. Makanya Paulus bilang, aku memiliki pikiran Kristus. Orang yang punya spirit, punya kekekalan, bisa ngerti segala sesuatu. Anda akan tahu what's going on in the world now. Orang pada bingung sekarang apa yang terjadi di dunia ini. Tapi saya percaya kalau Anda punya dimensi kekekalan, Anda akan melihat apa yang terjadi di pandemi. Apa yang terjadi di depan, Anda akan lihat dari dimensi kekekalan. Anda tidak hanya melihat dalam dimensi kronologi. Oleh karena itu saudara, untuk bisa masuk dalam kekekalan harus punya waktu. Harus punya waktu untuk belajar firman. Ketahui janji Tuhan. Bagaimana Anda bisa tahu cara kerja Tuhan kalau Anda nggak pernah baca manual booknya? Anda beli barang elektronik kan mesti tahu dulu dong cara kerjanya gimana. Sekali waktu saya beli robot untuk ngepel, untuk nyapu dari Amerika. Nggak sadar kalau Amerika itu 110, di sini 220. Coloklah ke 220, jebol. Kenapa? Lupa. Kita pikir kita tahu, kita lupa manualnya. Sesuatu bisa terjadi. Bani Isakar adalah satu bani atau satu suku yang punya pengertian tentang waktu yang tepat. Karena dia punya kekekalan. Hari ini pertanyaan saya, do you have this dimension? Anda punya nggak dimensi ini? Bagaimana Anda bisa punya dimensi kalau berdoa aja? Jarang. Sorry to say, baca Alkitab aja. Jarang. Merenungkan firman apalagi. Semua datang sama Tuhan tergesa-gesa. Karena Anda selalu hidup dalam kronos tergesa-gesa. Kelamaan, cepet. Karena Anda kronos. Lama dikit nggak tahan. Why? Because you are accustomed, Anda terbiasa dengan kronos. Percayakah Anda Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara? Tinggal tunggu waktunya datang, boom, sesuatu terjadi dengan segera. Instantly. Coba bilang, sekejap. Wow. Jadi yang pertama, Anda harus punya kekekalan. Yang kedua, Anda harus belajar tetap percaya dalam penantian waktu kronos ini, kairos ini. Anda harus belajar untuk tetap percaya ketika waktunya Tuhan dengan waktunya saudara berbeda. Kenapa? Ada terjadi gap, jangan biarkan jet lag Anda terlalu lama, saudara, saat berbeda dengan waktu kita. Tetap percaya, coba bilang belajar untuk tetap percaya. Nah banyak kita bisa bilang bagaimana mau percaya, pastor, orang keadaan kayak gini kita mesti bikin ini dong, that's it. Makanya Anda jet lag terus. Yohanes 11 ayat 6. Ini saya perlu bacakan. Yohanes 11 ayat 6. Setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Orang kalau udah tahu sakit, mestinya cepat-cepat datang atau enggak? Kalau dia sengaja tinggal 2 hari, Tuhan lagi bilang, I am now trying to walk in chronology. Karena 2 hari lagi berarti bicara kronologi, betul nggak? Dia sengaja. Coba bilang sengaja. Kadang-kadang Tuhan suka sengaja buat hidup saudara. Oh ya, kalau Anda bilang kenapa begitu, pastor? Tunggu akhir bulan. Syukurlah, kata Tuhan ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu.
Sengaja aku tidak datang. Supaya apa? Sebab demikian lebih baik bagimu. Coba, Tuhan bikin terlambat sebenarnya itu baik buat saudara dan saya, tahu. Supaya apa? Dapat, apa? Ayat 15, dapat belajar percaya. Makanya Tuhan kadang-kadang saudara biarkan sesuatu. God wants you to learn to trust Him. More, belajar untuk percaya sama Tuhan lebih daripada teman-temanmu, lebih daripada kemampuanmu, lebih daripada hartamu, lebih daripada kecerdasanmu, lebih dari pengalamanmu, lebih daripada networkmu. Come on! Ayat 39. Ayat 39 ini ceritanya setelah panjang, lalu Yesus tahu di mana Lazarus. Kata Yesus, angkat tuh batu. Marta, saudara yang meninggal itu, saudaranya Lazarus, ngomong sama Yesus bilang begini, Tuhan, ia itu sudah bau 4 hari ya mati. Maka Marta lagi ngomong dalam dimensi Kronos atau Kairos? Tell me, Kronos atau Kairos? Kalau Kronos bilang terlambat, udah mati, udah terlambat Bapak, umur berapa sekarang? Udah terlambat Bapak, umur berapa sekarang you? Oh, saya don't believe that. I believe my God. Udah terlambat, udah lewat waktunya bro. Kapan? Aha, terlambat waktunya, terlewat waktunya. Yesus waktu bilang sekarang jala ikan, Petrus bilang udah lewat waktunya Pak. Ini udah Kronos lewat, kalau nangkep ikan tuh malam bukan pagi. It's already done. But Tuhan bilang ini Kairos, kata Kairos datang selalu tepat waktu. Believe this. Jangan pernah bilang terlambat karena Anda Kairos, Anda Kronos. Makanya Anda bilang terlambat, udah telat. Karena Anda terus hidup dalam Kronos. Hari ini saya mau bilang jangan jet lag kelamaan. Your spiritual jangan jet lag kelamaan. Selesaikan itu once for all dengan waktu Tuhan. 39 kata Yesus angkat batu itu, Marta bilang udah bau. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jika engkau jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. If you believe, you trust me, you will see my Kairos time is always right time. Belajarlah Anda menyelaraskan waktumu. Nantikan Tuhan. Karena penantian sama Tuhan itu sebenarnya pernyataan imanmu. Saya nggak sempat buat slide-nya sebagai quotation dari saya. Anda boleh buat itu quotation. Menantikan Tuhan adalah pernyataan imanmu. When you wait upon the Lord, itu sebenarnya adalah imanmu sedang aktif bekerja. Percaya. Ingat, berapa banyak saudara di zaman Petrus masih ada. Di zaman waktu Alkitab, waktu gereja mula-mula, orang mengejek, katanya Yesus mau datang, mana. Karena mereka melihat Kronos. Tapi Petrus bilang, hei jangan pernah kamu nggak tahu ya, bahwa 1 hari di mata Tuhan itu adalah 1000 tahun di mata kita yang Kronos. Pernah baca nggak ayatnya? Dan sebaliknya 1000 tahun itu 1 hari bagi Tuhan. It's the time is different, dimensionnya beda. 1 GMT sini, 1 GMT sini. Makanya banyak orang menyerah, banyak orang putus asa, banyak orang bilang udahlah nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah ngapain aja now, enjoy the life. No. Buat saya, I don't know you. Buat saya baru berhenti kalau baterai ini stop. I will stop when this battery is stop. That's it, final. Sebelum baterai ini stop, I will go on terus. Why? I want to see the timing of God. Jangan baterai belum stop, udah stop duluan. Jangan pernah berhenti. Don't stop, don't quit. Pak, saya udah ketuaan, Pak, kasih aja yang muda. Maksud lo apa?
Karena Anda terlalu lama di Kronos. Next gen dipersiapkan bukan untuk menggantikan saudara, tapi untuk enforcing you, memperkuat Anda. Next generation dibangun bukan menggantikan Anda supaya Anda bisa pensiun, bukan. Next gen dibangun untuk enforcing you menjadi lebih kuat. Bala bantuan datang. Banyak orang menyerah dengan pernikahannya. Udahlah, mau apa lagi? Banyak orang menyerah dengan anak-anaknya, udah pusing. Pemain sepak bola terkenal, Patin Nasarani. Anak-anaknya kena narkoba, tapi gak pernah nyerah dia. When the time has come, dua-duanya jadi hamba Tuhan sekarang, anak-anak. Kalau Anda bilang sudah terlambat, baca Habakuk 2 ayat 3. Anda boleh baca, saya bacakan, gak ada di slide saya bacakan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jangan bilang, gak akan, tunggu waktunya, there will come. Waktu Tuhan itu pasti sempurna. Katakan sempurna. Waktu Tuhan pasti sempurna. Waktu saudara dan waktu saya yang Kronos tidak sempurna. Saudara tahu nggak Abraham suatu hari pernah ragu? Hah? Kok nggak punya anak? Betul? Sampai Tuhan harus muncul dengan dia dan berkata, akulah perisaimu. Terus dan Abraham bilang, mana keturunan mana yang menjadi keturunanku, yang ahli warisku adalah Eliezer. Nah, bukan Eliezer. Dari kandungan. Emang Tuhan gak tahu secara fisik bahwa Abraham sudah tua? Secara fisik sulit punya anak. Tahu gak kira-kira? Tahu, tapi Tuhan ngotot, bukan ini. Saya mau beritahu saudara, Anda harus punya mental seperti Tuhan. Ngotot! Ngotot karena begini, karena Anda tahu Tuhan bisa mengubah itu. Itu yang harus ada. Tuhan bukan bilang, oh iya ya, kamu memang udah tua ya, gak punya anak, ya udah deh, gitu. Tuhan bilang, no, dari kandunganmu, jelas itu. Do you know your God? Do you know how God works? Kita mungkin mulai ragu di masa pandemi ini. Tapi setelah dibawa oleh Tuhan keluar, lihat hitung bintang kalau bisa, lalu percayalah Abraham. Betul? Setelah itu dia tenang. Jadi, kalau begitu, dengar ngomongan saya ini. Perhatikan. Percaya sama Tuhan, bisa melepaskan Anda dari segala stres. Percaya sama Tuhan, bisa melepaskan Anda dari segala kekhawatiran. Because now you believe your God. He is able. Sudah ngerti? Jadi kalau waktu-waktunya nggak beda, GMT kanan, GMT kiri berbeda, Anda harus bagaimana? Punya kekekalan di sini. Belajar percaya. Mau sampai kapan? Sampai itu terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga. Jangan cemas. Jangan gelisah. Kalau lagi nunggu begini saudara, gak enak. Manusia paling susah disuruh nunggu ya. Nunggu berkat aja susah, apalagi nunggu selesai kesusahan, kan begitu. Suruh nungguin berkat kok lama amat gitu, itu aja susah, apalagi kalau nungguin kesusahan ini lewat, lebih susah lagi gitu. Jangan cemas, jangan gelisah. Saya bacakan sebagai ayat terakhir, sebagai penutup. Mazmur 37 ayat 5 sampai 8. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya padanya. Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu yang dibela oleh Tuhan seperti siang. Jangan pernah suka bela hakmu sendiri. Makanya hak asasi manusia berbeda dengan haknya Tuhan yang dibela sama Tuhan. Ayat 6, ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah dia. Berdiam diri, nantikan dia, jangan cemas, jangan khawatir, jangan gelisah, tenang aja. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Saya stop di ayat ke-7.
Kenapa saudara bisa gelisah dan tidak bisa ngikutin waktu Tuhan? Dengar, karena Anda membandingkan dirimu dengan orang lain. Teman saya seumur saya udah jadi CEO. Teman saya seumur saya sudah jadi businessman besar. Teman saya seumur saya sudah begini. Teman saya segini udah seperti ini. Because Anda mulai membandingkan, Anda gelisah. Karena Anda gelisah, jet lag terjadi. Anda mau bermain dalam kronologi. Anda tidak mau menunggu waktu Tuhan. Saya sekali lagi bilang, bukan berarti Anda hindari kronologi, lalu Anda ekstrim. Bukan itu yang saya maksud. You still walk in the chronology, but you know the time of God. Tahu cara kerja Tuhan. Dia bisa intervensi kapan saja. Walaupun sudah terlambat, dia intervensi sesuatu terjadi. Kalau Anda ngerti ini, Anda nggak akan nyerah. Sekarang Anda mungkin bisa ngerti kenapa saya ngotot terus. Because I know, I am not walking on this GMT only. I'm walking also in this GMT. Berhenti marah. Jangan iri hati. Kenapa hidup saya begini? Kenapa teman saya udah begini? Aduh, saya goblok amat, saya nyalahin diri sendiri. Banyak orang nyalahin diri sendiri karena hidupnya dalam kronos. Seandainya dulu saya nggak begitu, seandainya saya dulu nggak ikutin gini, saya udah nggak usah seandainya. It's time has passed. Di situ ada waktu, semua berharga di mata Tuhan. Hati-hati dengan omongan orang dunia yang berkata seandainya begini. Come on, Anda adalah milik Tuhan. Saya percaya waktu saya ngomong ini ada seseorang atau dua orang atau beberapa orang hari ini kau bilang, oh, it's me. Artinya kalau belajar sabar itu, menantikan Tuhan, itu artinya Anda harus belajar sabar. Ngerti sabar nggak? Nama boleh sabar, tapi banyak orang yang namanya sabar nggak sabaran. Sabar, nantikan, tinggalkan panas hatimu, jangan marah, hanya membawa kejahatan, nggak usah marah, nggak usah kecewa, nggak usah iri, nggak usah bandingkan. Do not compete. Sosial media membuat saudara melakukan dua hal. Compete, compare, compete, compare, compare, compete, compare, compete. Itu yang bikin saudara akhirnya jadi masalah. Padahal nggak usah compare, compete. Anda sudah complete in God. Saya ngomong begini bukan berarti Anda tidak perlu belajar. If you want to grow, if you want to update, if you want to upgrade, terus menjadi tajam dalam hidupmu, Anda harus belajar. Harus Anda lihat. But Anda harus tahu, kalau belum waktunya Tuhan, keep on learning. Keep on going, keep on doing. Terusin, kerjakan semua, setia dalam perkara yang kecil. Karena waktunya datang, dalam waktu sekejap, tiba-tiba dia bisa sampai di ujungnya. Bukankah ada ayatnya? Saya nggak usah buka. Anda catat saja, Yohanes 4:35 bilang apa? 4 bulan lagi kamu bilang masa penuaian, bukan? Matamu secara kronos lihat 4 bulan lagi. Tapi Tuhan bilang, lihat sekelilingmu. Sudah menguning dan tuaian sekarang. Bagi Allah is now. Kalau Tuhan bilang sekarang, sekarang. You bilang 4 bulan lagi, Tuhan bilang sekarang, sekarang. Mau apa? Orang yang suka gelisah, suka cemas, sebenarnya adalah orang yang gak sabaran. Orang yang sabar gak gampang cemas, gak gampang gelisah. Orang gelisah, susah, gak bisa tidur, ini, itu, gak bisa, ini, bingung kalau ngomong dan sebagainya. Jadi cemas, gampang gelisah, gampang cerewet, gampang ini, gampang itu. Saudara, gampang marah, gampang tersinggung. Semua emosi negatif ada pada saudara. Jangan-jangan Anda gak sabaran ya dalam menantikan waktu Tuhan. Waktu Allah tidak sama dengan waktu. 3 hal. Anda harus miliki kekekalan. Belajar percaya. Jangan cemas, jangan gelisah.
damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah, janganlah gentar. Have peace. Do your part as maximum as possible. Bagianmu kerjakan yang terbaik. Yang belum Anda lakukan, lakukan yang terbaik. But you wait the time of God. Bagi Allah tidak ada terlambat, bagi Allah tidak ada tergesa-gesa. Selalu tepat waktu. Amin. Bagi Joel Osteen, kematian ayahnya mendadak. Terlalu cepat. Tapi bagi Allah, tepat waktu. Apakah Anda mengerti? Kenapa Anda jet lag? Kenapa Anda jadi cemas? Susah tidur, susah makan, susah segala macam, nggak bisa doa, nggak bisa ini, nggak bisa. Secara spiritual. Saya nggak bilang secara fisikal, secara spiritual. Anda nggak bisa makan firman, mual. Dengar firman kelamaan, apalagi kalau si pastor yang ngomong mual gue. Jangan-jangan Anda jet lag. Tapi kalau Anda sudah nggak jet lag, dikasih makan apa aja, enak tenan. Saudara, kalau orang lagi jet lag, dikasih makan juga nggak nafsu. Aduh nggak enak deh, gue udah maunya tidur gitu. Makanya orang kalau udah jet lag spiritualnya disuruh doa, aduh capek deh. Dulu rajin doa, sekarang udah males. Dulu rajin baca Alkitab, sekarang malas. Why? Jet lag. Don't be too long in your situation. Mari kita bangkit berdiri. Anda yang menyaksikan melalui streaming, saya undang Anda bangkit berdiri. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini mengalami spiritual jet lag. Secara rohani Anda merasa jet lag. Capek. Nggak bisa menyesuaikan diri lagi dengan waktu Tuhan. Ke gereja ya masih. Melayani ya masih. Tapi sebenarnya di dalam dirimu Anda sudah kelelahan. Anda kayaknya udah pengen istirahat aja lah dari pelayanan. Istirahat aja lah dari gereja. It's like a jet lag. Anda tidak punya lagi fire. I'm telling you. Ini waktunya untuk Anda menyesuaikan GMT, Greenwich Mean Time, dengan God's Mean Time. Waktu yang sebenarnya dari Tuhan. The meaningful time of God. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sedang ada pergumulan, gelisah, takut, cemas, lewati hari-hari ini dan ke depan. Anda merasa sudah terlambat rasanya. Sudah kelamaan, sudah terlambatlah Tuhan. Karena Anda terlalu lama berjalan dalam kronos. Bagi Tuhan gak ada yang terlambat. Marta berkata sudah 4 hari, sudah bau busuk, terlambat udah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Kalau dia bisa bangkitkan Lazarus, dia bisa bangkitkan saudara kembali. Menggairahkan Anda kembali. Kalau ada di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan, aku mengalami jet lag. Dan aku kepengen Tuhan secara spiritual dibangkitkan kembali, kuat kembali. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Bagi Anda juga yang ada melalui streaming, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa, walaupun saya tidak lihat saudara. Tapi Anda yang ada di sini sekarang, Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau Anda berkata, I am now. Aku mau belajar untuk menyesuaikan waktuku, kronos dengan waktu kairos. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan. Anda gak perlu maju. Saya akan berdoa dari sini. Kau jujur di hadapan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, satukan aku dengan waktumu, supaya terjadi synchronize waktuku dengan waktu Tuhan. Aku berdoa Tuhan hari ini buat mereka yang mengangkat tangan di ruangan ini.
dan juga yang ada menyaksikan melalui streaming, aku berdoa. Ketika mereka hari-hari ini berjalan dalam waktu kronos mereka terus tanpa melihat kairos. Hari ini aku berdoa, mereka harus percaya, kami harus percaya, kami harus belajar percaya, tetap tidak gelisah. Karena ketika waktunya Tuhan tiba, dalam sekejap Engkau akan berbuat sesuatu yang berpuluh-puluh tahun kami kerjakan, hanya dalam sekejap Engkau bisa lakukan. Tuhan, aku berdoa buat kami menyadari betul bahwa kami adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas dengan ruang dan waktu. Engkau tidak terbatas dengan ruang, tidak terbatas dengan waktu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan dari kemenangan sampai kemenangan. Jemaat-Mu yang hadir, yang hari ini mengangkat tangan, biar mereka Tuhan mengerti bahwa cara kerja-Mu berbeda dengan cara kerja kami. Pikiran-Mu berbeda dengan pikiran kami. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-jalan-Mu daripada jalan-jalan kami. Tuhan, mampukan kami menyelaraskan waktu kami dengan waktu-Mu Tuhan. Karena kami tahu walaupun secara mata, kasat mata 4 bulan lagi kami lihat tuaian terjadi. Tapi Kau berkata sekarang tiba waktunya. Tuhan, aku percaya waktu-Mu Tuhan ketika terjadi bagi kami. Kami akan melihat breakthrough, kami akan melihat blessing, kami akan melihat terjadi terobosan dalam hidup kami yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu termasuk di gereja ini. Aku percaya Roh Kudus ketika sesuatu, the time has come, sesuatu akan terjadi dengan cara-Mu yang ajaib. Dahsyat akan terjadi. Tuhan, terima kasih, bahkan kematian tidak, bahkan maut, kuburan tidak akan bisa menahan. Kalau waktu-Mu tiba, semua akan bangkit kembali, hidup kembali. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Ku percaya Roh Kudus Kau berbicara ke dalam hati setiap kami. Terpuji nama-Mu. Mari semua kita angkat kedua belah tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Sebagaimana Engkau datang diberkati Tuhan, sebagaimana Engkau beribadah tadi, Engkau diberkati Tuhan. Saat Engkau selesai ibadah ini dan meninggalkan tempat ini pun, berkat Tuhan menyertai-Mu. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Silakan.